lagi di Salam bersama saya Patrick dan ada Fuad. Dan hari ini ada saudara jauh. Halo semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Gus? jet lag dari hasil. Oh, jet lag dari hasil ya, bukan dari perjalanan ya. Bukan. Perjalanan aman ya. Ya, situ juga inilah campur aduk, tapi in general aman. Gimana Bang Fu, Bang Pat, sehat semua? Sehat dong. Aja. Tanggal 7 hari ini gue ada 3 invoice yang cair. 3 invoice cair. Yang satu invoice akhirnya dibagi-bagi ke Poros Salam. Pada seneng tuh bukan anak Poros Salam gue transferin tadi. Jadi nggak ngaruh. Alhamdulillah. Hari ini. Mau orang bilang apa juga. By the way, Matahari. Jadi muka lu tuh cuma kelihatan bibir lu doang nih sekarang. Ini justru proving ini. Sun is shining. Iya, sun is shining. On the 7. Nggak gloomy gitu ya. Nggak di goa gitu kan. Tapi di mobil gitu. Jadi 2 hari di mobil. Malah hari ini kayaknya one of the best day of my life loh sebenarnya. Dapat akhirnya. New partner. Sorry. Lu nggak usah ikut-ikutan Gus. Ketularan Bang. Wad, gara-gara lu semuanya ikut-ikutan. Ya memang harus lah itu mah. Bukan doa yang baik Bang. Gua kan doakan. Amin. Gitu. Nggak, tapi kayak kata Fuad, hari ini dapat setoran dari Poros. Ya. Terus tadi juga proyek gua yang di Balikpapan, alhamdulillah puji Tuhan gol. Jadi alhamdulillah. 7 memang angkanya keramatnya MU kok. Iya ya. 7 itu kan nomor 7. Betul. Legenda-legenda kita aja 7 semua. 7 semua, betul. Sampai kecuali yang sekarang belum ada nih. Sampai akhirnya kemarin semuanya menjadi legenda di 7. Kayaknya tuh karena musim ini belum ada yang pakai nomor 7 kan ya? Belum ada yang pakai nomor 7 kan? Diingetin ada dong. Kayaknya. Ronaldo, tapi kan cabut. Ya udah nggak musim dihitung. ini. Oh iya ya. Nggak dihitung gitu. Gus, lu kan kemarin hadir di sana di Anfield, di Killing Field kalau gue sebut ya. Indeed. Killing Field itu salah satu film tahun 80-an akhir yang dapat Oscar. Bagus itu film. Keren banget itu. Tahun 84 atau 85. Enggak dong, enggak sampai tahun 84-an dong. Iya. Akhir 80-an itu. Tentang perang apa tentang koboi? Iya. Rasisme. Enggak, perang. Wartawan yang di Vietnam kalau salah. The Killing Field yang kacamata. Si ini ya. Sorry. Kalau nggak tahu. Gue salah film. Gue salah nangkep. Film sama gua lo. Katro. Itu salah satu film menang Oscar gitu ya, bagus gitu. Dan kemarin Killing Field itu juga bagus di Anfield ya. My God. Porak-poranda, luluh lantak, hancur lebur, apapun lah sebutan kalian untuk menggambarkan betapa rusaknya United malam itu gitu ya. Lu kan ada di sana menyaksikan di away stand pasti ya. Bersama dengan asumsi gue sih warlock Manchester yang kesana. Gimana sih Gus ceritanya Gus? Jadi ceritanya tuh dimulai dari ini yang gue bahas dari yang tadi kita bahas dikit nggak apa-apa. Ya dari salah lu beli tiket ya. Iya, jadi itu sebenarnya liburan anak-anak kita pingin ke sana, tapi ya kali ini kita nggak ke Manchester karena emang nggak ada match juga, jadi waktunya nggak cocok sama yang waktu lawan West Ham. Jadi ya sudahlah, gue pikir udahlah lawan Liverpool. Gue pikir hari Sabtu, jadi kita balik tuh hari Minggu pagi. Ternyata itu hari Minggu sore waktu Liverpool kan. Wah ribet lah berapa hari itu harus ganti tiket hotel segala macam. Akhirnya gue ditinggal sendiri lah intinya. Anak-anak sama bini gue balik duluan. Ya gue pagi berangkat dari London ke Liverpool naik kereta. Wah di kereta tuh sudah banyak supporter. Oh ya? Jadi iya dong sepanjang perjalanan. Enggak lah, gua fansnya sebelah. Oke. Gua yang berusaha untuk tidur tapi nggak bisa tidur. Gua ngantuk sebenarnya tapi nggak tahu kenapa nggak bisa tidur. Mungkin terlalu excited atau mungkin ini sudah pertanda sebenarnya. Terus dari stasiun Liverpool Lime Street, gua ambil ini pokoknya gua buka semua di Poros Salang ya. No other places, only no Poros Salang. Terus di Lime Street
gue mau pipis, WC-nya penuh banget. Wah, gue langsung yang ini kayaknya banyak sekali hal-hal yang tidak oke ya. Akhirnya gue naik bis, ketemu sama orang Indonesia. Dia liburan, dia nonton, ya dia supporter tuan rumah, kita ngobrol-ngobrol. Jangan-jangan temannya Robi. Wah, nggak tahu. Namanya siapa? Erwin? No, bukan. Karena teman kita juga ada di sana. Lanjut. Terus begitu sudah masuk stadion, dia bilang, Mas Gusti, di stand-nya di mana nih? Gue bilang, terus dia kayaknya ngeliat muka gue kok agak beda. Dia bilang, Mas Gusti dukung tuan rumah kan? Gue bilang, enggak. Seberang. Iya, gue bilang seberang. Tapi gue kan, maksud gue ngomong pakai bahasa Indonesia kan aman dong, walaupun bisnya penuh sesak kan. Terus kita ngobrol-ngobrol, terus kita pisahan. Gue masih nunggu tiket. Jadi FYI tiketnya tuh gue dapat literally kayak 30 menit, 45 menit sebelum kick off. Jadi gue deg-degan juga. Karena ini away match, jadi agak sulit juga. Tapi alhamdulillah dapat. Tapi WN kan? WN. Oke. Gue sebenarnya sudah hampir pasrah tuh sebenarnya. Dapat nggak dapat ya udahlah. Akhirnya dapat, gue masuk. Terus ya kalau dari atmosfer, jujur ketika gue di away stand optimis sih. Gue yakin juga kayak Porsalang kan ngadain non-bar. Kita ngelihat 20 match terakhir Erik ten Hag, kalah cuman sekali, kalah juga gol last minute lawan Arsenal yang notabene top of the league saat ini ya kan. Ya kita pede lah, ya semangat semuanya. Gua ngelihat pemain pun di awal-awal tuh juga semangat ya, mereka ngelakuin pemanasan dan segala macam. Mereka ngelakuinnya di dekat away stand ya kan. Gua ngelihat Lisandro Martinez gimana orang itu memang passionate banget. Terus pertandingan babak pertama ya kita kan desain mainnya sebenarnya. Mereka kan kesulitan nembus pertahanan kita. Like usual kan. Dari 7 shot mereka, none of them on target. Itu jelas. Sementara kita punya United itu punya 4, 3 apa 2 on target kalau gue nggak salah. Lanjut Gus. Termasuk juga peluangnya si Bruno yang menyamping segala macam. Jadi kita tuh kayak yang at least seri kita bisa lah gitu. This is our time lah gitu loh. Lihat dari permainan ya kan. And then terjadilah gol dari Gakpo. Ya, Cody Gakpo. Terus kita kayak yang down ya kan. Terus, nah yang menarik ini adalah ketika halftime. Gue nanya-nanya dong sama sebelah-sebelah ya kan. Di belakang gue persis ini ternyata ada supporter Akamsi yang tahun lalu dia datang juga ke Anfield. Yang kita kalah 4-0. 4-0. Ya. Betul. Okay. Gue lupa, mungkin Bang Fu atau Bang Patrick bisa ingetin waktu itu babak pertama 4-0 atau 3-0. Pokoknya kita kalah telak kan. Pokoknya dari awal kita udah hancur. 3-0 kemarin. Terus dia bilang ke gue tahun lalu di sini loh babak pertama yang kita kalah telak itu. Terus gue nanya, gimana menurut lu sama yang ini? Ini punya chance sih, dia bilang gitu. Ini babak pertama kita kalau mainnya kayak gini kita punya chance. So, datang lagi temannya dia. Gue nggak tahu, nggak kenal. Terus kita karena sama-sama fans United kan, terus kita ya ngobrol. Betul, dia bilang, I'm pretty sure ini kita bisa lah, at least 2-1 kalau mainnya tetap kayak babak pertama tadi. Gue ikut nimbrung dong, gue bilang, Erik ten Hag di Ajax kalau lawan Feyenoord itu rekornya bagus banget. Dia tahu maksudnya big rivalry itu seperti apa. Dia tahu kayak gimana dari sisi teknikal. Jadi, dan dia kayak begini nih, kadang Feyenoord unggul duluan dia ya is okay, dan tahu-tahu dibalik gitu aja. Wah, kita oke lah babak kedua ya kan. Mulai. Baru menit berapa itu? 87 detik. Iya, 6 menit pertama babak kedua. Baru menit pertama kan 46-47 kan. Iya. Itu kita yang kayak yang kita masih yang ya still 2 gitu kan. Di angka 3 tuh kita yang sempat kayak yang, tapi kita masih tetap stay loh. Kita orang-orang itu pada, gue ingat betul mayoritas pada keluar itu di gol ke-5. Gol ke-4, gol ke-5 itu puncaknya orang sudah pada yang, gue orang yang tadi gue ngomong di belakang tuh, gue tengok udah nggak ada deh. Udah nggak ada. Udah pulang. Dia juga cerita kok waktu tahun lalu itu dia babak pertama dia sudah cabut. Selesai babak pertama dia cabut langsung. Tapi kali ini dia stay karena dia pikir ya ngelihat apa yang dimainin di babak pertama gitu kan. Kita should be ada chance. Terus ya itu
kita tetap nyanyi, tetap kayak gimana, walaupun tentu saja berbeda ya, kan namanya ya. Dan gue pikir juga make sense dong. Orang sudah nggak seantusias waktu sebelum pertandingan, kita nge-chance dan lain-lain. Ya. Yang menarik adalah pemandangan setelah selesai. Di sosial media kan di foto itu kan Varane ya yang nyuruh. Varane yang ngajak, ya. Satu pemain yang menurut pandangan gua, sorry kalau gua salah, tapi yang dari sematangan gua ada satu pemain Manchester United yang begitu titit dia langsung ke West End. Bruno Fernandes. Pemain nomor 27. Wout Weghorst dia diganti pakai jersey, pakai ini. Dia tuh datang ke kita, dia tepuk tangan, dia pakai gestur gini, gue inget banget. Terus dia ngelihat, oh gue sendirian, yang lain itu masih di tengah lapangan. Dia ngeliatin, mungkin dia masih anak baru kali bang ya, kan agak nggak enak mungkin ya. Akhirnya terus dia ke tengah lapangan. Ini gue agak kasar sedikit, nggak apa-apa ya? It's okay man, ini Porsalam. Yang brengsek itu para pemain ya. Mayoritas gesturnya mereka tuh mau langsung keluar bang. Ada satu orang pakai kon, gue masih ingat, kalau gue salah lihat mungkin ada yang lebih pemandangannya, mungkin gue salah nggak apa. Dia pakai kon, tau kan kon yang buat latihan itu loh. Nyuruh pemain ke arah West End. Steve McLaren. Oh, asisten pelatih. Steve McLaren itu yang nyuruhin. Jadi dia kayak nyegatin jalan keluar kan, terus pemain tuh diarahkan ke mana? Ke West End. Nanti gue share deh sama Poros Halang. Nah, bisa gue ada sedikit klipnya tentang Wout Weghorst yang ini nanti gue share. Terus pemain itu datang ke West End. Nggak lama. Dan jaraknya juga sebenarnya itu kan mereka bisa deket banget sama kita. Lawang di depan situ kan ada steward. Yeah, betul. Yeah. Tapi mereka tuh kayak ngambil jarak gitu. Kayak ngambil jarak betul. Jadi gue nggak tahu why, cuman mereka kayak ngambil jarak dan nggak begitu lama. Hanya seingat mata gua itu ada 2 pemain atau mungkin 3 yang stay paling lama. Tapi itu arahnya agak ke tengah ya. Bruno Fernandes sama Diogo Dalot. Terus kayaknya ada 1 pemain lagi. Others langsung balik ke tunnel. Ya, langsung balik ke tunnel. Jadi mereka nyamperin karena dicegat sama Steve McLaren itu tadi kan. Mereka datang terus ya udah mereka ya akhirnya sama kita kayak gimana. The chance that we sang that time, waktu yang kita nyanyikan chance pada saat itu adalah We Love United, we do. Meaning kita tuh nggak yang kayak apa, kayak mencaci atau enggak. We love United, we do, we love. Hey, come to us like with manner gitu loh. Yeah. Dari berharap. Honestly speaking, gue berharap mudah-mudahan lu semua dirujak lu sama Erik ten Hag. Dan itu terjadi kan? Itu terjadi kan? Latihan tadi pagi. Yang gue baca, itu Erik ten Hag marah pastinya. Terus mereka suruh pemain itu diem semua. Lu dengerin dressing room sebelah celebrating. Lu dengerin. Menurut gue itu treatment yang kelas ya. Itu treatment yang kelas. Oh, jadi disuruh diem itu, sorry gue potong, disuruh diem itu di dressing room pada saat mereka semua setelah masuk, terus lu diam, tidak boleh ada yang berbicara, nggak boleh ada yang bersuara, karena once lu diam di satu ruangan, maka akan hening, sehingga suara apapun dari luar akan bisa lu dengar di dalam. Mungkin secara psikologis dia mau memberitahu mereka bahwa, ya lu dengar aja tuh mereka pesta, karena ketololan lu pada. Karena betul. Tidak adanya passion lu untuk bermain. Lu dengar aja tuh, sanggup lu ngedengar begitu dengan Manchester United gitu kali ya? Iya, sepakat gue. Mungkin kayak begitu. Itu treatment yang gue mikir, wow, ini menghemat suara pastinya dari Erik ten Hag kan. Dia nggak perlu ngomel kan? Dia nggak perlu marah, dia nggak perlu ngomong. Dan itu apa ya, bahasa Jawanya nancep banget kan itu kan di kalau pemain punya hati lo ya. Karena kan kemarin permasalahan kalau menurut gue, kita tuh di West End sudah ngelihat kayak dari babak pertama ada beberapa pemain yang lu kenapa nggak lari sih, lu kenapa nggak ngejar sih, itu kita sudah selentingan gitu. Dan di gol kelima, gol di atas gol 4, gua tuh sudah yang nggak ngelihat ke lapangan sebenarnya, gua lebih lihat ke arah West End, penonton. Gua pingin merekam betul-betul wajah-wajah sama fans United seperti apa ya, mereka juga kayak yang ya kita babak pertama nggak kayak gini gitu loh, nggak kayak gini. In disbelief lah ya. Betul. Terus pertandingan selesai, gue sempat nanya tuh sama polisi,
ini gue boleh keluar langsung nggak? Karena alasan security kan. Dia bilang nggak apa-apa, it's okay. Karena gue ada janjian juga sama Mas Aldi. Jadi gue keluar ya kan, gue ya kalau bisa ketemu lah. Akhirnya gue keluar, nah itulah dia bang. Pertama ya, ketika dalam pertandingan, gue nggak tahu kayaknya memang atmosfer Anfield is one of the best, itu gue harus akui. Oh yeah, it has always been. Ya. Dan kayaknya dari kalau menurut gue ya mungkin yang ya anak teknik kecil-kecilan lah. Dia punya struktur bangunan tuh juga membuat suara itu lebih di dalam gitu loh. Betul. Jadi memang luar biasa, dan ketika keluar pun juga ya gue ketemu sama supporter tuan rumah yang tentu saja mereka sangat happy ya kan. Terus ya sudah gue pulang, dan itu hujan, pada saat itu hujan deras lagi. Pokoknya komplit lah kurang lebih sih. Kalau gue jadi ngerasa gini ya, gue tidak berusaha membela pemain di sini. Cuma kalau tadi kayak lu cerita Gus bahwa mereka nggak ada yang mau menghampiri ke away stand gitu ya para pemain. At first place lo ya? Iya, at the first place begitu habis peluit panjang gitu ya. Harusnya kan sebagai pemain ya lu datang gitu, lu mengapresiasi dukungan yang diberikan kepada lu terlepas apapun hasilnya, harus kan begitu. Ya. Sebagai seorang olahragawan, sportsman gitu, lo harus punya sportsmanship dan fair play gitu ya, mengapresiasi pendukung lo gitu. Cuma mungkin nggak ya, kenapa mereka tidak mau menghampiri away stand itu? Karena mereka sudah terlalu malu. Bisa jadi. Malu banget. Lu dihancur leburkan sampai 7-0 begitu. Lu pasti punya rasa minder kan? Gue mau kasih apa ini ke sana? Dan biasa kalau orang yang udah hancur lebur minder gitu kan jadinya takut. Nah, takut menerima kenyataan kalau ntar lu dibu atau mungkin ya kita nggak tahu, di Inggris itu kadang orang lempar koin kan juga ada sekali dua kali. Betul. Walaupun tidak terjadi terhadap supporter United ya, gue rasa ya. Correct me if I'm wrong gitu ya. Atau coba ingetin gue lah. Tapi mungkin itu salah satu. Mungkin ya menurut gue lagi. Mungkin itu salah satu alasan mereka kenapa begitu habis kick off segala macam cuma Wood yang datang, yang lain tuh ngerasa malu nih gue ketemu supporter. It makes sense, It makes sense. Karena sebagian besar daripada tim itu juga masih sisa musim lalu dan 2 musim lalu kan. Iya. Di mana mereka waktu yang oleh kebantai terakhir juga kan mereka dibu, mereka diapain semua. Mungkin bisa jadi sih. Wood nggak tahu apa-apa, anak baru ya main. Iya, apalagi dia keluar duluan kan, dia kan digantikan dia udah ditarik cadangan kan. Iya. Dan demikian juga kayak Case juga udah duluan ditarik kan. Jadi wajar aja sih menurut gue yang sisa di lapangan itu masih teringat masa kita dibantai dan gimana reaksi fans pada saat itu kan gitu. Ya, apalagi ini rekor kan gitu, rekor sangat buruk dari 19. You have to admit bahwa this is probably one of the worst. Kita kayak di media sosial orang banyak yang membela diri dengan kita pernah juga ngebantai Arsenal 8-2, City pernah kalah dengan Boro 8-1 dan things like that. But tapi for the rivalry City 6-1 aja kita udah malu sebenarnya ya. Tapi at least itu masih ada perlawanan. Ini benar-benar literally 7-0 tanpa ada perlawanan sama sekali. Which is it makes sense. It makes sense kalau mereka itu juga takut, malu dan bisa jadi sih takut. It makes sense. Bisa possibility juga. Gue menurut gue ya yang dilakukan Varane itu again karena kan kita nggak ngeliat langsung di lapangan kan. Thank God lo ceritain Word datang duluan kan gitu. Yang kita yang bisa lihat di media sosial kan kita cuma ngeliat bahwa cuma Varane doang yang punya motivasi untuk memanggil pemain teman-temannya. Betul. Ngajak teman-teman. Yang sebenarnya juga ngebakar emosi gue sih waktu bacanya itu. Apalagi ngelihatnya muka Varane gitu. Buset, malah anak baru yang ngingetin. Gue jujur kalau lu nggak ngomong kayak gini, tadinya emosi gue udah kemana-mana. Ini Bruno Shaw yang ibaratnya De Gea yang orang-orang lama, Marcus Rashford, ngapain lu kan gitu. Tapi setelah lu ceritain ini bahwa McLaren juga mengingatkan, which is make sense karena dia memang juga orang lama kan. Ya betul ya. Mungkin benar banget yang dibilang Fuad, ya Palu yang akhirnya menjadi takut. Bisa jadi ya itu
possibility besar juga. Mereka nggak tahu harus mereka lakuin apa, mereka malunya besar, takut juga. Ya, plus mereka juga kayak serba salah. 75 pada cabut juga penontonnya mereka. Ya, dan ya udah mereka langsung yang pertama kali orang refleks kan pasti kayak gitu kan Bang ya. Maksudnya kayak ketika mereka duduk, we go somewhere else. Kita pergi ke tempat yang nggak ketemu sama mereka dulu lah kan kayak gitu kan. Iya. Itu sih, itu ya balik lagi gue bukan bermaksud mencoba membela pemain-pemain itu, tapi kemungkinan itu ada gitu karena ada manusiawi juga kan, lu yang habis babak belur segala macam atau lu habis melakukan kesalahan deh, lu habis melakukan kesalahan kan lu takut, kalau bisa kan lu menghindar sejauh mungkin. Nah itu dia gue kalau tidak tahu gimana cara bertanggung jawab ya kan, dia pengennya kayak yang udah makanya sih gitu. Si Rashford kalau nggak salah kan di kalimat yang kemarin dia share di sosial media kan dia bilang kalau bisa sehari kemudian kalau kita bisa langsung main, kita pengen langsung main. Gue pikir karena dia pengen menebus. Dia pengen tanggung jawabnya dengan cara. Sebenarnya gue cuma mau ralat kalimat kalian berdua tadi. Sebenarnya bukan nggak tahu cara bertanggung jawab, lebih kepada daripada I make it worse mungkin ya. Gue nggak tahu nih fans emosinya lagi gimana. Gue dateng, gue takutnya mereka marah, makin emosi makin gak jelas. Mendingan gue jauh dulu deh. Mungkin lebih kepada itu sih menurut gue. Takut. Kalau gue bilang sih takut, shock. Takut. Mungkin mereka takut untuk menghadapi kenyataan bahwa ibarat kayak tadi gue bilang, lu habis babak belur dipukulin orang. Pada saat lu pertama kan lu bingung. Anjing, gue habis diapain ya tadi? Iya, benar. Lu kalau pernah berantem kan gitu loh. Iya. Kan lu bingung dulu nih sebentar. Anjing, gua setelah 90 menit itu pertandingan selesai juga lu kan baru sadar kan. Tadi waktu lu main gue yakin nggak ada yang inget rekor itu. Gue yakin lah pasti main gitu loh. Tapi pas selesai menyadar lihat angka 7-0 itu, dan gue yakin itu semua itu ngerti statistik, ngerti stat bahwa this is one of the worst defeat ever Liverpool MU gitu loh. Gue aja baru sadar tuh ketika keluar stadion. Jadi di dalam stadion tuh kayak yang Bang Fuad bilang juga. Sebenarnya kita supporter pun juga ada feeling itu gitu loh. Kok gini kayak gitu, maksudnya kayak yang lah kok gini, ini kita mau ngapain ini kayak tapi gitu gitu loh. It doesn't make sense kan? It doesn't make sense kok bisa tiba-tiba kayak gini. Kayak gue malah ikut konspirasi teorinya si Fuad aja ini sekarang. Yang apa? Yang soal masalah biar Qatar ini, bukan? Biar Glazer nggak bisa naikin harga. Oh iya, gue juga sempat berpikir gitu. Iya kan, sama aja lah. Ya, maksudnya yang dibilang Gus Patrick sama kan itu yang ditulis Angga sama gue. Iya, gue sepakat memang gitu. Gitu. Tapi gue juga ingin nanya dong, tanya balik ke Bang Fu sama Bang Pet. Betul. Kemarin gimana nonbar? Alhamdulillah sukses ya. Buat aja cuma bisa tinggal ketawa tuh. Nobar mah Gus, dari pertama kita memutuskan untuk doing the business about nobar gitu ya, kita dan Pinhouse, bagi kita itu udah selalu sukses mau berapapun yang datang. Alhamdulillah. Karena kita happy aja gitu, kita happy. Just like the old times kan, lu udah lama juga nggak nobar gitu, tapi betul. Ini kan posisinya lebih dekat aja lu mah, ya benar kayak sama teman-teman komplek lu aja kasarnya, nggak sampai membludak segala macam. Jadi ya terkait kalau lu tanya gimana ya kalau gue pribadi it was beautiful. Gitu. Oh ya, by the way, thank you ya kuis yang lu kasihkan untuk masalah. Ya, gitu. Jadi kita sih selalu happy gitu. Tapi kan kemarin itu yang menjadi highlight adalah kok bisa ya, makanya gue bilang itu kan emang cuma rahasia Tuhan sama kayaknya pemain United aja yang tahu gitu loh. Kalau lu mau tahu suasana nobar malam itu, babak pertama happy, semua pede, semua ada. Oh iya, jelas kayak lu. Selesai babak pertama masih sebelum kick off. Sebelum kick off. Karena kan kita semua ya kayak kata lu kan, kita 20 pertandingan terakhir ini kita cuma kalah sekali, bla 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 semua. Sampai ada itu si Sansui bikin pantun yang ibaratnya udah lupa rasa kalah katanya kan. dan ya humble pie, benar-benar jadi humble pie. Di babak pertama aja, gue sama Fuad masih bilang, kita udah lihat 9 pertandingan terakhir juga kita ketinggalan. Ten Hag has always managed to turn it around. Ya kan? Kita pede-pede aja. Masuk babak kedua, gol kedua, itu gue dari berdiri di belakang pindah ke depan. Fuad entah gimana gue udah nggak tahu lagi. Terus gol ketiga gue udah diem, makan doang gue, udah gak peduli lagi gue makan aja terus, cemilan terus. Babak keempat, gol keempat dan gol kelima, gue malah udah teriak-teriak ketawa-ketawa, emosi udah hilang, yang ada tinggal tertawa. Dan untungnya, ya itu dia, gue bilang,
nobar Poros Salang itu dari awal itu kan memang kita suasananya intimate, kita selalu bikin kan. Poros Salang sendiri juga kan dasarnya itu adalah 2 bapak-bapak nongkrong di kedai kopi. Nobarnya juga nggak akan jauh. Ya kita ngajak ngobrol-ngobrol bareng-bareng, ketawa-ketawa. Ya udah akhirnya kita ketawain MU. Bahkan kita ngechat, ayo dong, 2 lagi dong, 2 lagi. Which is akhirnya kejadian. Menurut lu sendiri apa yang terjadi itu, Gus? Ya, what do you think? Kalau menurut gua ya, oke, ada masalah taktikal. Tapi ini kan dari kacamata gua nggak tahu Erik ten Hag, seperti yang Bang Fuad selalu lihat, selalu bilang kalau Erik ten Hag yang lebih tahu situasi skuad. Maksudnya kayak yang di babak pertama, kenapa Dalot di gol pertama itu Dalot kan, salah satu ininya apa namanya, tersangka betul banget. Gua sih melihat ya mungkin gimana ya? Kalau buat gua kepleset aja dengan gol kedua dan gol ketiga yang terlalu cepat. Dan itu membuat kayak bola salju mental jadi turun. Iya. Dan karena betul dari situ terus ada 2 faktor. Nomor 1 adalah ya karena mental yang sudah turun, karakter turun, maka taktik yang diinstruksikan apapun sama berantakan. Gak jalan lagi udah. Di sisi lain pemain juga pada marah-marah kan. Nah, ya jadi kayak lah kok gini gitu. Jadi plan yang mungkin mau diterapkan sama Erik ten Hag di babak kedua belum bisa diterapkan, sudah kayak Erik ten Hag bilang, kayak babak kedua tuh pemain nggak ada kepalanya semua gitu loh. Ya memang sudah kacau. Di sisi lain Liverpool main tambah agresif di babak kedua. Karena mereka bisa unggul cepat itu, mereka dapat momentum. Dan akhirnya betul agresivitas mereka yang mereka lebih tunjuk, mereka lebih sering menang bola ya kan, dan lain-lain. Itu kan sebenarnya faktor yang menurut gua sih ya faktor terbesar ya. Jadi in bottom of the line ya menurut gue ini kepleset sih, hanya kepleset aja. Semoga cuman itu ya. Lu sepakat nggak kalau dibilang ini salah satu akibat dari kelelahan? Tadinya gue pikir begitu. Tadinya gue pikir begitu dan gue juga sempat ngobrol ya kan sama di sana. Tapi ada yang pendapat begini, loh kelelahan dari mana? Ketika lawan West Ham itu. Udah stop sampai di situ. Itu yang kemarin gue bilang di bahwa nggak bisa lu pakai alasan kelelahan. Kelelahan tuh nggak bisa. Karena kalau lu mau pakai alasan kelelahan, itu lu udah selesai di West Ham, bukan di Liverpool. Lu selesai di West Ham karena itu benar-benar dang. West Ham lu masih bisa fight loh. Ya. Kenapa lu memilih Liverpool gitu maksud gue. Jadi kalau ada orang bilang enggak nih United udah kecapean, enggak, I don't buy that shit gitu. Lu nggak bisa pakai. Kalau lu pakai isu kelelahan itu sebelum lawan Barcelona atau setelah lawan Barcelona itu lu udah selesai. Karena benar-benar 3 hari sekali lu main gitu loh. Setuju banget. Jadi West Ham lu udah survive. Artinya apa? Lu aman-aman aja gitu loh. Kondisi fisik lu tuh harusnya aman-aman aja gitu. Bahkan kalau mau bicara kelelahan, di final lawan Newcastle tuh lu bisa lebih kena isu kelelahan karena sebelum Newcastle kita Barcelona kan. Iya. Betul. Gitu loh. Nah, setelah itu midweek-nya Barcelona sebelumnya juga kita tanding kan? Iya, midweek-nya itu lu Barcelona yang mana itu menentukan untuk lu lolos ke babak selanjutnya. Secara sebelumnya psikis Leicester. Lu akan tertekan. Kemudian pada saat lawan Newcastle, psikis lu kan udah kelar nih sama fisik lu di lawan Barcelona yang sangat menguras emosi kasarnya. Tapi lu survive. Kemudian setelah lawan Newcastle lu masih survive lagi gitu loh. Jadi nggak ada isu kelelahan itu bagi gue sih nggak ada gitu loh. Ya, gue tadi juga sempat berpikir tadinya benar-benar gue sempat berpikir kelelahan. Tapi namanya juga pikiran jangka pendek ya, masih kaget masih belum. Lu lagi di stadion dengan suasana seperti itu lagi ya. Nah betul. Terus semakin gue kesini terus ya sempat ngobrol juga, gue pikir oh iya nggak juga lawang Ten Hag ngistirahatin pilar-pilarnya kok waktu lawan West Ham istirahat. Bukan yang nggak dapat, maksudnya kayak yang cuman Casemiro berapa menitnya, si Rashford juga nggak dari awal ya kan. Lisandro sama si Varane nggak main. Betul banget Bang Fu. I think gue setuju banget dengan statementnya lu sih Gus, bahwa we love Erik ten Hag, we love what he's done with the club gitu ya. Tapi he's also human kan. I think he made a big mistake aja sih. He miscalculated lawannya dan seperti apa kondisi yang akan dihadapi di Anfield. Gue cuma nangkep ini dari omongan Rio Ferdinand dengan Patrick Evra. Mereka baru bikin podcast kemarin kan. Bahwa gue gak mau ngomongin tentang apa menurut mereka taktik kelapa semua gitu ya. Cuman gue mau bawa angkat yang mereka ngomongin masalah suasana. You'll never know what it feels like to play at Anfield if you've never played for Man United, kata dia.
Beda kalau misalnya West Ham yang datang ke sana atau apa yang semua, Anfield is different buat mereka. Tapi kalau ketika Manchester United yang datang ke sana, bahkan City juga nggak akan ngerasain ini. If it's Manchester United yang datang ke sana, itu suasananya beda. Lu sendiri tadi bilang kan, gaungan suasana di mana Anfield kayak mana, seperti apa untuk menjamu lawan-lawannya. Lu bayangkan itu kali 3 untuk Manchester United. Dan kayaknya kalau menurut gue sih, I think Etihad slipped up. He made a mistake, which is normal, nggak apa-apa, it's okay. Yang kita nggak sangka sampai segitu besarnya slip up-nya kan. Ditambah lagi pemain setelah ya itu snowball effect, kebobolan 2-3 gol cepat, everybody's gone. The plan just went out of the window. Istilahnya gitu. Ya, satu lagi nih, maksud gue, kalau menurut gue sih, Ten Hag tidak melakukan pendekatan yang salah sih dari awal. Itu hal yang biasa dilakukan kok. Bermain dengan formasi tersebut. Mainin Dalot itu, kalau gue pribadi sih Dalot itu was the biggest key untuk kesalahan sih menurut gue. Tapi kalau menurut gue ketika kita ngelihat line up pertama, kalau menurut gue sih ya, dan ya beberapa juga, this is the strongest loh. Ini strongest yang kita. Nah itu dia makanya kan kayak tadi gue bilang, sebenarnya dari awal dia melakukan pendekatan yang sama. Lu tidak bisa mengkambing hitamkan Dalot seorang di partai ini. Maksud no. Gue nggak ingin hitamkan. Cuman iya, bukan. Maksud gue kan tadi lu bilang kenapa pemilihannya Dalot. Di awal musim Dalot tuh perform banget loh sampai sebelum Piala Dunia. Sampai kemudian Aaron Wan-Bissaka step up dan kita sangat senang punya 2 fullback kanan yang bagus. Yang tadi itu menjadi isu United bahwa kita nyari back kanan yang bisa ngelapis Dalot atau nggantiin Dalot karena kita mau United mau jual AWB segala macam bla 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 gitu ya. Jadi sebenarnya menurut gua pendekatan yang Ten Hag lakukan dari awal itu udah benar. Itu pendekatan yang biasa dia lakukan mau lawan tim apapun. Dia akan mulai dengan line up seperti itu. Paling dia modifikasi di back kiri atau back kanan gitu ya. Kadang dia main Malaysia gitu, kadang dia main AWB gitu kan. Iya, itu doang. Kalau yang lain mah itu udah fokus pas. Kalau Anthony fit, ya Anthony pasti main. Kenapa? Karena Anthony punya kemampuan untuk tracking back. Iya, untuk menghadapi wingbacknya lawan yang di kiri segala macam bla 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 gitu. Weghorst sudah tahu akan seperti apa work-rate-nya gitu. Casemiro se-steady apa, sekompos apa sebagai pelindung 2 back tengah gitu kan. Tidak ada yang salah dengan line up, dengan pendekatan. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah what happened in the second half itu aja. Kenapa lu bisa kebobolan cepat gitu. Tapi setelah kebobolan cepat kemudian itu dia. Lu seolah-olah bermain semakin tanpa arah. Betul. Untuk pemain-pemain Manchester United gitu ya yang lu punya Varane juga, lu punya Casemiro yang udah kenyang pengalaman, mungkin juga pernah menghadapi situasi tertinggal di derby segala macam bla bla bla. Harusnya lu bisa menjadi ini penyemangat tim lu gitu, bukan cuma tugas kapten gitu, maksud gua di sini gitu. Pengalaman itu yang harus lu tularkan kan. Tapi mereka juga kehilangan arah. Casemiro tuh dari awal babak pertama udah jelek lo mainnya. Iya, Casemiro didn't show up at all. Ya gitu, maksud gua itu dia, lu nggak bisa pakai isu kelelahan karena even Casemiro juga tidak main dari menit awal lo lawan si West Ham gitu loh. Jadi lu harusnya lebih fresh gitu. Itu kenapa gue bilang ya cuma Tuhan dan pemain-pemain itu yang tahu ada apa sebenarnya di babak kedua gitu. Cuma kalau gue bisa share, yang gue share juga di Twitter, gue inget tahun 2018-2019 Ajax lawan Feyenoord. Ajax sama Feyenoord itu kan kayak Liverpool sama Manchester United. Iya. Main squad terkuat di Rotterdam kalah 6-2. Robin van Persie bikin gol 2 kalau nggak salah itu. Gua tahu itu habis balik dari Fenerbahce ya. Habis dari Fenerbahce dia balik ke Feyenoord buat pensiun kan? Betul. Persis, betul. Udah tua itu. 2 gol. Waktu itu Ajax lagi dominasi banget, kalah 6-2 kan. Gua tahu tuh pasti ngamuk banget Erik ten Hag. Next game-nya Ajax menang 6-0 lawan selanjutnya di ada tim tapi ya tentunya nggak sekuat Feyenoord, tapi ada reaction. Ada reaction daripada kekalahan tersebut. Betul, dan di musim itu Ajax finish di semifinal Liga Champions yang ngalahin kalah sama Spurs. Kalahnya sama Spurs. Betul. Iya, Spurs masuk final untuk pertama kalinya. Real Madrid 1-4 itu loh di musim itu. Jadi maksud gue ada reaksi balik yang bisa dibuat sama Erik ten Hag di Ajax. Tapi itu kan nggak bisa apple to apple ya, maksudnya It will not happen. Lightning doesn't strike twice lah istilahnya kan. Ya, bahkan sebenarnya komentator kan juga ngomong pada saat skor 4-0, dia ngomong remember the last time United when 4-0 down gitu kan against Brentford segala macam bla bla bla, next match mereka bla 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 bla. Itu ekspektasinya kan ya udah kalau ini 4-0
lu akan tahu seperti apa reaksi United. Lebih kurang ya, karena mereka pernah di posisi seperti itu. Ya, betul, gitu. Betul. Tapi ternyata nambah gol kelima, gol 6, gol 7, ya udah nggak bisa lagi bilang United pernah ketinggalan 7-0 dong. Abis itu mereka begini, nggak ada contohnya kayak gitu. Contohnya itu cuma gitu loh. yang pasti kita semua sekarang ya. Jadi gen apa sih yang sekarang ini gen Z ya? Gen Z. Jadi ya kalau kayak kita kan yang gen X, kita udah ngerasain nih semuanya kan, kalah 1-6 apa semua udah pernah kita rasain. Sekarang kalian udah masuk dalam kategori kita juga. Kalian udah ngerasain. Selamat ya. Jadi saksi sejarah dibantai kan gitu. Selamat ya. Congratulations guys. Nggak, cuman kalau gue dari kemarin itu candaan gue simple, Gus. Gue bilang kan, kita waktu kalah sama Brentford ya 4-0 yang terakhir ya. Kita kalah Brentford, besoknya Ten Hag ngamuk, mereka lari kan, yang Ten Hag ikut lari, and then we bounce. Yang we bounce-nya itu dengan lawan siapa coba? Do you still remember? Lawan Liverpool. Liverpool FC kan. Kita ngalahin mereka di Old Trafford. Itu jadi platform kita untuk ya performa kita sekarang ini kan gitu. Nah, kalau gue bilang, we're just giving them the makasihnya balik gitu loh. Mereka kan lagi in slump nih. Lu kalahin kita, mudah-mudahan lu sekarang naik nih performa lu kan gitu. Cuman nggak sampai 7-0 juga kali, Cuk. Liverpool itu sebenarnya performanya 5 pertandingan terakhir nggak pernah kalah, 4 kali menang, sekali seri tanpa kebobolan. Iya, betul. Tanpa kebobolan. Jadi sebenarnya yang orang-orang lupa kemarin pada saat United lawan Liverpool adalah sebenarnya Liverpool mulai stabil. Cuma karena performa United yang lagi seksi banget di berapa belas pertandingan terakhir, orang lupa akan fakta itu. Sebenarnya kan ya mungkin juga menurut gua Ten Hag juga pemain-pemain itu jadinya lupa. Ya, mereka semuanya lupa diri jadi. Gitu ya. Lu lupa bahwa satu ini Liverpool, kedua mainnya di Anfield. Ketiga, rekor Liverpool 5-4 match terakhir sebelum ketemu United itu mereka 3 match menang, 1 match seri dan tanpa kebobolan. Itu yang mereka lupa. Dan itu udah ada Van Dijk. Mungkin yang masih di mindset mereka adalah wah nggak apa-apa Van Dijk main waktu putaran pertama aja main sama kita di Miami gitu loh. Jadi ini balik lagi mungkin cuma pemikiran gua adalah terlalu overconfidence mereka. Sepakat. Ini di humbling benar sih. Iya, jadi benar-benar dibanting ke tanah bahwa gue masih your strongest rival loh. Gue masih your strongest rival. Gitu. Jadi jangan pernah lu sebelah mata ke gue apalagi main di Anfield. Nih gue beri lu pelajaran. Karena satu ya, lu satu gini ya. Musim lalu pada saat main di Old Trafford pada saat skor sudah 5 kalau nggak salah, lu mungkin masih ingat gesturnya Klopp deh. Ya, stop it. So, kemarin itu benar-benar mereka udah nggak ada dilepas aja. Digas. Iya, karena mungkin mereka merasa anjing ini tim kok sekarang jadinya sok banget ya, menang mulu, terus lu udah angkat 1 piala, terus lu pikir kita udah habis. Iya, gitu. Wajar, waktu musim lalu dia bilang stop. MU juga kondisinya udah porat-parit gak jelas mau kemana. Udah ada rasa kasihannya Klopp. Kalau sekarang gak ada rasa kasihan, yang ada gue matiin lo. Makanya lu ngerti gak kalimat gue musim lalu dia suruh stop karena I have mercy on United. Iya. Sekarang gak kalau ada. Sekarang nggak ada mercy gitu loh. Dihajar. Dan mereka juga butuh. Dan mereka lagi butuh juga ini. Mereka butuh. Gitu. Jadi they need the selisih gol juga kan, nggak tahu kayak mana keadaan Spurs nanti sampai di akhir musim kan. United kejar-kejaran untuk posisi 4 segala. Liverpool itu benar-benar masuk ke lapangan dengan kondisi anjing gua babak belurin deh lu ini. Pemain nggak siap akan hal itu menurut gua ya. Sepakat. Walaupun harusnya itu tidak terjadi kepada pemain profesional seperti United gitu. Ya sepakat. Mereka butuhin Liverpool ini, mereka akan ke Bernabeu dengan -3 loh. Iya, -3 gol. Iya. They need this, benar-benar they need this. Iya, mereka butuh ini. Mereka benar-benar butuh booster untuk week nanti. Gitu. Jadi yang kemarin gue bilang ya memang kalau secara pendekatan Ten Hag tidak melakukan pendekatan yang salah, dia nggak bikin taktik yang aneh-aneh, dia tidak mengganti susunan pemain gitu ya. Cuma ternyata passionnya pemain Liverpool weekend kemarin tuh jauh di atas United yang benar-benar ya kayak either antara orang kena gendam atau memang ya kayak tadi gue bilang lu habis ketangkep maling dipukulin lu bingung tuh mau diapain. Lu diajar gitu.
Makanya Bang, gue sepakat. Jadi kalau ada komentar-komentar, kalau buat gue sekali lagi ya, wah si pemain ini harus iniin dulu, just because kita kalah. Bukan dijual, dilepas, dipecat. Oh no, gitu itu mah gila, itu mah lebay. Kalau menurut gue, no, ini justru bagus loh. Tapi gini, kalau gue Gus, jujur ya, gue pengen lawan siapa sih kita besok? Betis. Gue pengen yang kemarin main di Liverpool itu semua turun lagi. Serius? Enggak. Kalau gue enggak. Kalau itu, ini akan ke topik lagi ya. Gue akan ke topik ini, habis ini kita karena akan udahan gitu. Maksud gue gini. Oke. Jujur gue kepengen satu Bruno diparkir. Oh, kecapean menurut lo secara mental? Enggak, iya. Secara mental ya, bukan fisik. Karena secara fisik dia bermain berapa? 39 kali musim ini. 2 kali nggak main full karena hukuman, terus 5 kali sebagai pengganti, atau 3 kali gitu. Gua lebih kurang dia. Dia adalah pemain United dengan menit main terbanyak musim ini. Yeah. Dan setelah lepas Cristiano nggak ada, this guy is shining. Asisnya bagus, segala macam, bla 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 gitu ya. Tapi gue ngelihat kemarin itu pada saat dia mencoba menekel budget kemudian tidak dapat dan kemudian jalan kayak bagi gue, no, udah selesai. Lu mesti diparkir. Nggak peduli gitu loh. Maksud gue, lu saat itu kan kapten di lapangan, lu leader. Betul. Yang baik. Cuma yang gue sayangkan adalah apa yang dilakukan oleh si Gavil. Komentar dia di Sky Sport itu yang benar-benar jadi orang against Bruno gitu. Lu menciptakan enemy baru jadinya. Itu menurut gua ya. Bang Fu, gua ada pertanyaan Bang Fu. Bang Fu main bola jadi kapten juga kan. Gua waktu literally nonton Bruno, gua langsung berpikir gini. Bruno ini tipe kapten ya, tipe leader, kan macam-macam nih tipe leader di lapangan ya. Yang pilihannya di atas lapangan tadi itu cuma 2. Ketika situasi kalah sudah 7-0, dia dilewatin itu sama budgeting. Di mindsetnya gue pikir hanya ada 2 dan dia memilih untuk membiarkan. Satu lagi dia bakal kejar itu terus di tackling yang dia udah kena kartu. Dia udah kena kartu kan? Makanya dia sudah berpikir untuk yang gua jadi pilihan cuma 2. Either gua diemin ini orang atau gua kejar, atau gua hajar benar. Iya. Betul. Cuma kan dia udah kena kartu kan? Betul. Atau gue pikir dia milih yang begini toh oke. Dia milih begitu. Cuma maksud gua, mungkin lu bisa lebih melembutkan hal tersebut, tidak yang seolah lu walk away. Itu aja yang gua sayangkan. Gitu loh. At least Iya. Dia lagi garis ya. Iya, dia melampiaskan kekesalannya ke situ. Jadi sebenarnya itu juga bisa kena kartu kuning itu sebenarnya. Oh, bisa dapat sanksi segala. Udah keluar statementnya bahwa nggak apa-apa kan dari FA kan udah keluar. Jadi maksud gua, ya gue yang lu bilang bahwa sebagai kapten, ya gitu antara anjing gua dia gua hajar aja. Cuma kalau gua kena kartu merah akan ngerugiin tim gua. Oke. Tapi ternyata pilihan dia juga salah. Betul, karena sepakat gue. Keputusan itu kan cuma keputusan sepersekian detik yang bisa lu ambil. Ya, poinnya, betul. Lu tidak punya waktu untuk bentar ya, 1 menit gue mikir dulu. Enggak ada, man. Gitu. Google dulu, how to react. Iya, lu nggak punya kesempatan untuk calming yourself tuh nggak ada. Itu benar-benar spontanitas, gitu loh. Cuma kan ya jujur, gue menyayangkan reaksi lu yang seolah-olah bukan soalnya reaksi lu tuh yang memperlihatkan bahwa lu males gitu loh. Lu tidak mau fight back gitu loh. Itu tapi sepakat gak sih Bang? Dia tipe karakter yang seperti itu tadi. Either dia gaprak atau ya sama kayak Roy Keane kan. Ya, Bruno dari zaman Sporting juga kan, lu ingat gak yang game-game terakhir dia di Sporting yang dia nggak puas dengan hasil di lapangan, dia masuk ke ruang ganti nendangin pintu semuanya. We know what we're getting gitu loh. Dan itu kan dibilang sama Scholes juga kan bahwa ya dia bermain terlalu banyak bla 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 gitu ya. Scholes lebih soft lah ngomongnya gitu. Cuma Neville tuh gua rasa sekarang gue jadi berpikir deh kayaknya mendingan bekas pemain United tuh nggak usah komentarin United lagi deh. Terlalu ini ya. Terlalu bias. Ya jatuhnya gini Wak. Karena terlalu sentimental. Kan lu pernah di situ. Lu merasakan kejayaan, lu punya standar yang sangat tinggi. Iya, jadi udah jadi songong. Karena gue udah menang-menang semuanya, gue berhak untuk ngatur-ngatur lu. Merasa kayak gitu. Bukan ngajarin lah, bukan ngatur. Bukan mereka ngatur. Mereka dia ngajar gitu loh. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Ya, gue sepakat sama Bang. Standarnya. Gitu standar mereka terlalu tinggi. Sementara kondisinya kan berbeda sekarang. Ini tim yang belum menang apa-apa kasarnya. Belum menjadi tim yang dominan, gitu ya.
Kalau lu kan dulu memang di-create walaupun lu pernah kalah gini, tapi akhirnya lu punya standar yang sangat tinggi yang nggak ada cerita. Bahkan Ole sendiri seorang penyerang pada saat timnya mau kalah, ada peluang untuk kebobolan gitu ya, lu lari turun, lu tackle, lu kena kartu merah. Yang penting for the sake of the team. Nah, kalau sekarang kan enggak. Mungkin kalau misalnya Bruno ngelakuin hal tersebut pada Bajcetic, ntar pada protes lagi, itulah tolol. Lu nggak mau mikir gini-gini, lu kena kartu merah, lu besok ngapain? Gak ada Eriksen, bla 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 bla. Selalu ada dua sisi mata uang, men, yang akan terjadi setiap tindakan yang dilakukan. Dan fans akan lebih gampang menghakimi apa yang mau mereka hakimi. Gitu menurut gua, kebanyakan orang. Gitu loh. Sepakat. Gue bilang Bruno tuh one of the best signing ya. In the last 5-7 years maybe gitu kan. Tapi ngelihat apa yang dia lakukan semalam, ya gue rasa nggak mungkin secara he's tired, man. He's mentally tired kalau gue bilang sih. Tapi yang Bang Fu bilang, yang kalau gue tangkap dari yang Bang Fu bilang, Bruno diistirahatkan, bukan dibuang. Sepakat ya, Bang? Oh iya, istirahatin. Karena nggak, maksudnya jangan disalahartikan kalimatnya Bang Fuad. Ten Hag itu kan jago merestorasi mental pemain. Lu lihat Sancho, lu lihat Maguire, lu lihat Shaw. Ya, lu lihat nanti lawan Betis, I don't care. Menurut gua ya yang terbaik adalah lu istirahatin Bruno, udah selesai. Lu mainin aja Sabitzer. Kalau emang Ngun Casemiro istirahat. Gue honest to God ya, yang kemarin kita kalah 7-0 itu. One of the best player yang menurut gue yang masih perform sampai menit terakhir, Sabitzer. That's the only person yang gue lihat sampai menit terakhir itu masih all out di situ. Luke Shaw is gone. Sebenarnya kemarin tuh Luke Shaw udah gone. Licha didn't show up, jujur aja. Gue cinta banget sama Martinez, cuman he didn't show up. Makanya akhirnya Shaw yang ngambil posisinya dia. Malaysia, he tried. Ya, dia. Kalau gue boleh tanya nih, Bang Fu sama Bang Pet, lawan Real Betis, kita kemarin kebobolan 7, ya kan? Salah satu departemen yang dapat sorotan jelas, departemen pertahanan dong ya. Lawan Betis. Jangan ke situ kita. Gue barusan apa tadi kita buat? Enggak dengar gue. Pak Prabowo dong, enggak dong. Gue pagi-pagi tadi gue beres-beres sambil dengerin lu sama Bang Panji yang soal masalah PSSI yang belum nonton ya, seru loh banget. Enggak, pertanyaan gue soal departemen pertahanan, kemarin babak belur nih. Harry Maguire main lawan Betis, ayo. Bisa jadi. Karena gini, lawan Leeds United kebobolan 2 gol. Next match-nya Lisandro Martinez sama Varane langsung diistirahatin sama Ten Hag. Iya. Iya kan? Jadi kalau itu kan lu harus konsisten dong. Iya betul. Lu nggak bisa punya kebesaran dong. Enggak, betul. Masalahnya gini. Gini, Wat. Kita juga pernah bahas ini ya. Once lu start dengan masalahnya gini, berarti lu udah bias. Bukan masalahnya gini gimana. Cuman kalau yang kemarin, gue setuju harus konsisten dong. Rashford datang telat, lu nggak mainin dia, konsisten. Ada yang ngomong nggak benar, lu jual. Cristiano Ronaldo konsisten. Ya lu bilang tadi tuh Licha, Varane nggak perform waktu Leeds sama, lu bench mereka, lu kasih Maguire kesempatan. Yes, oke. Itu semua konsistensi. Terus besok 11-11 lu nggak turun. Oh enggak dong, kan kita bukan. Tadi pertanyaan si Gusti kan Maguire main apa enggak? Kalau gua, ya udah kalau memang itu take it for granted, ya udah mainin sama Maguire sama Lindelof. Atau enggak, kalau menurut gua sama Luke Shaw. Nah, kalau menurut gua begini, yang nanggepin Bang Pet, sorry ya Bang. Kalau maksud gue gini, 11-11-nya main buruk, tapi kan ada sumbu-sumbunya nih, kenapa mainnya buruk ya kan? Ada poros-porosnya yang perlu gua ganti. Yang lain masih bisa gua pertahankan. Kalau menurut gue ya salah satu yang paling nggak boleh main besok kalau Betis, kalau dengan pola pikir kita yang saat ini ya. Yang kita lagi pakai ini, ya menurut gue ya Casemiro salah satu yang paling nggak boleh main. Oh iya, gue sepakat sama Bang Pu, Bruno, gue sepakat sama Bang Pet. Siapa tadi? Casemiro. Dan lini belakang harus ditreatment, harus dikasih shock terapi. Berarti dengan pola pikir kayak gini, berarti line 4 belakang itu berarti besok itu adalah AWB, Lindelof, Maguire dan Malaysia. Kalau gua AWB, Maguire, Luke Shaw, Malaysia. Kalau gua ya. Luke Shaw juga salah satu the worst case lo kemarin tuh. Oh iya. Nggak bisa paling enggak
paling nggak gue masih mau ngasih dia kesempatan besok. Gitu. Dia 2 kali tackle nggak penting. Nggak, tapi kalau menurut gue, kalau gue ngeliat Luke Shaw kemarin, dia kelabakan karena bala bantuannya. Nggak ada. Biasa itu di cover gitu loh. Itu biasa tuh kalau nggak di cover Casemiro, Fred yang cover di kiri gitu loh. Jadi dia nggak ada coverage-nya. Iya, jadi gua Betis ya gitu tadi, De Gea, AWB, Maguire, Shaw, Malaysia, McTominay, Sabitzer, Fred, mau nggak mau itu cuma itu opsi yang lu punya. Sancho, Garnacho, Weghorst. Kalau gue itu mau nggak mau. Kalau gue tengahnya, gue kasih Zidane. Fred sekalian nggak main dulu. Zidane udah pensiun bang, nggak bisa main. Iqbal. Ya. Jokes bapak. Kalau gue sih, biar nggak span. Kalau itu akan gue coba dengan pas 1-4-1 dengan siapa McTominay berdiri di depan 2 back gitu ya, atau McTominay jadi back. Atau ya Lindelof lu mainin di posisi DM. Udah pernah lu coba. Lu akan main dengan pas 1-4-1 karena Sabitzer bisa lu taruh main di belakang striker sama Fred. Kemudian di kanan lu punya Sancho, kiri lu punya Garnacho, striker si Weghorst. Ini FYI kita sudah pernah ketemu sama Betis lo ya di bulan Desember kemarin uji coba. Kita kalah 1-0 itu. Kalah. Ya. Gue sepakat banyak yang harus diistirahatkan, terutama departemen pertahanan ya. Iya. Dephan tuh harus di repair dulu lah gitu. Karena gue jadi teringat beberapa episode yang lalu ya. Buat sempat bilang, gue yang bikin gue senang saat ini adalah alhamdulillah sekarang kita udah positif di jumlah gol kita. Iya, di minus itu 7 lagi. Anjing, lu dihantam 7 udah capek-capek. Udah seneng banget. Lu cuma satu kita. Gue kemarin datang gue bilang sama bini gue tahu muka gue sedih kan. Terus dia bilang kayak gini doang. Ya itulah. Kan 20 pertandingan rata-rata main bagus kan. Kemarin tuh dirapel. Gue bilang, iya. Berapa sih sekarang? Dirapel. Sekarang selisih gol MU berapa sih Minpor? Coba deh lu cek. Gue tuh benar-benar yang pada saat kita selisih golnya cuma 0, terus tiba-tiba naik, terus tiba-tiba setengah mati lu mencari selisih gol untuk menjadi 2 digit, lu mentok di 7, 8, 9, balik lagi 8, 9. Sekarang lu udah mentok di 2 digit nih, udah lebih dari 10 selisih gol lu kan? Terus sekarang dibantai 7. 6 jadi 6. Masih plus 6. Masih positif. 6, ya Allah, kere banget, Bang. Cuma 1 match lagi. Iya. 1 match ngurangin 7. 1 match ngurangin. Lu bayangin ya, ada 3 match yang lu kehilangan 17 gol. 3 match doang loh. Liverpool, City 6-3, Brentford 4-0. Lari dong. Benar. Plus sama Arsenal lah boleh tambahin ya kan kita kebobolan 3 tuh. Sadar nggak? Arsenal nggak? Lo sadar nggak? Dalam 2 musim terakhir aja. Dalam 2 musim terakhir aja, jumlah skor kalau kita agregat ya, kita tuh kebobolan 21 gol men lawan Liverpool. Liverpool iya. 9 tambah 7, 16. Enggak dong. 9, 21 gol di 2-3 musim terakhir ini. Oh, kalau 2 musim kemarin terakhir juga di Old Trafford kebobolan 1 kan. Iya, makanya 8 tambah 9 ya cuma 17, nggak sampai 21 kalau 2 musim terakhir hitungannya. Cuma tetap aja 21. 3 musim terakhir ini lah. Gila, 2 musim. Gila. Iya, jadi terakhir nih. Gue mau nanya nih. Lawan Betis, kira-kira skornya berapa? Kalau gue paling malas nebak skor gue sebenarnya. Cuma kalau line up itu yang gue prediksi gitu. Karena gue tetap yakin dengan treatment yang ini orang punya terhadap pemain. Itu main di Old Trafford dulu kan? Iya, main di Old Trafford dulu. Main di Old Trafford dulu. Betis tuh Old Trafford dulu. Itu yang menjadi sebenarnya menjadi disadvantage kita kan waktu yang sempat kita bahas. Iya, seharusnya kita sempat bahas kita kalau kayak kemarin lawan Barcelona kan away dulu gitu. Jadi lu akan masuk ke pertandingan lawan Betis itu dengan beban yang sangat tinggi. Yang gue takutin adalah ini mental jadi rusak. Damage yang dihasilkan dari match kemarin itu membuat tim ini tidak bisa kembali bounce back. Itu yang gue takutin sebenarnya. Atau bisa sebaliknya juga kan, Bang? Artinya ini jadi pelampiasan. Bisa. Cuma balik lagi. Kalau dulu kan pada saat yang United ketinggalan berapa kemudian pelampiasan bisa menang gede itu kan ya lu lihat lawannya siapa kan gitu. Ini kan Betis. Ya.
yang secara tradisi lebih menyulitkan. Tapi kalau tunggu dulu, Pet. No, I think they will bounce back. Kan gue belum selesai, kan tadi udah dibilang. Iya, monggo. Maksud gue, kecuali misalnya kita next match-nya cuma lawan Southampton langsung di Liga, itu gue akan lebih yakin di situ, gitu loh. Karena secara kelas Southampton kan di bawah United, gitu ya. Tapi ini pada saat mau bounce back, lu ketemunya si Betis. Beda pada saat kemarin awal musim lu 2 partai dipermak sama Brighton dan Brentford. Kemudian lu ketemunya Liverpool tuh mungkin lu lagi pede apa segala macam, lu punya tanggung jawab bahwa kalau gua kalah mungkin musim ini suram segala macam bla 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 bla. Ini kan enggak. Ini at least secara hitungan di sepanjang musim ini lu udah mendapat hasil yang sebenarnya gue bilang kalau skala 1-10 itu udah dapat 7,5. Jadi lu udah punya zona nyaman. Itu yang gue takutin. Ya. Itu kalau sepakat sih, ini kompetisinya beda lagi, ini European League. Iya. Dan ini sudah per 8 final. Terus lawan tim Spanyol pula, modalnya lagi nggak bagus bener berarti ya United ini ya. Makanya. Kalau gue bertolak belakang dengan kalian berdua, karena menurut gue, I think it will be a bounce back. Mudah-mudahan gue benar ya. Satu faktornya adalah this is Old Trafford, this is a redemption game. The fans kemarin menit 75 udah walk out. Itu pasti udah ada in the back of every staff yang ada di Manchester United saat ini. Ya, maksudnya coaching staff ya. Yang kedua, gue lihat reaksi dari pemain-pemain yang di interview juga. Luke Shaw sendiri mengatakan kan, the worst part of tomorrow adalah saya yakin banget bahwa Erik ten Hag akan menyuruh kita menonton kembali pertandingan tersebut, which is going to be one of the worst part of training besok katanya. Ten Hag sendiri kemarin rezim latihannya diubah, totally berubah latihan kemarin. Pas waktu di interview, kalau nggak salah McTominay mengatakan this has been a training different from every other training. Jadi kalau menurut gue pribadi sih, dan melihat media sosial juga mereka kan sepi nih saat ini ya. Baik itu dari pemain, baik itu dari MU-nya sendiri. And I think it's the mindset yang dikeluarkan oleh Ten Hag. Nobody says anything, nobody do anything. Fokus lu cuma pada pertandingan. You need to do the redemption. Kalau menurut gue sih they will bounce back. Unless of course ya balik lagi bola itu bundar. Real Betis juga nggak akan datang ke sana dengan terima untuk dikalahkan kan. Patrick Teotarigan. No one said me and Gusti that there will be no bounce back on midweek. No one said that. You guys said that. No. Oh my god. Tapi yang harus dikhawatirkan juga Betis pelatihnya Manuel Pellegrini yang sudah punya pengalaman di Liga Inggris. Udah kenal sama Liga Inggris. West Ham, Manchester City, dia pernah kan? Artinya dia punya experience lah. Dan tapi gue track record kita lawan Spanyol juga jelek kan sebenarnya kalau mau dipikir dari situnya, kalau lihat dari statistik kan. Gitu. Jadi tidak ada satupun di antara gue dan Gusti yang mengatakan bahwa nggak bisa bounce back nih. Nggak ada. Kita cuma khawatir. Just making sure. Kita cuma khawatir karena mentally ini lagi rusak, remuk redam, hancur lebur. Mental dan psikisnya. Plus sekarang pada saat mental lu keganggu sedikit, psikis lu keganggu sedikit, maka lu akan gampang ngerasa capek. So dari hari Minggu lu ketemu lu akan merasakan sangat berat. Gitu loh. Tapi bukan tidak ada kemungkinan untuk bounce back, ya ada kemungkinan lu main di kandang. Terus walaupun lu bilang rekor United lawan tim Spanyol buruk, at least di musim ini lu berhasil mengenyahkan satu hantu yang jadi momok lu. Your bugitim lah di Eropa kasarnya. Iya dong. Setiap lawan Barcelona selepas final itu kan selalu menjadi bugitim, selalu menjadi momok, selalu menjadi hantu anjing Barcelona lagi nih segala macam. Secara psikis kan sebenarnya lu udah kena, tapi kemudian lu bisa mengatasi itu gitu. Jadi once lu bisa mengalahkan salah satu tim yang menjadi hantu lu, tim itu dari Spanyol, saat ini juga memimpin klasemen dan salah satu tim terbaik di Eropa, walaupun musim ini mereka nggak yang bagus-bagus banget gitu ya, tapi itu akan menjadi dorongan moral yang kuat. Cuma balik lagi, ngereparasi mental itu tidak gampang. Itu kenapa gue bilang gue sedikit khawatir, bukan berarti tidak bisa bounce back. Itu kalimatnya gitu loh. Kalau gue sih ya tetap yakin ya masih bisa menang lah gitu. Cuma kekhawatiran itu ada ya karena itu tadi gitu loh.
Abis lu abis 7-0 nih abis banget. Iya. Dan lawannya 7-0 bukan lawan 7-0 Crystal lawan Palace. Liverpool itu masalahnya. Liverpool itu dia. It's very very hard. Yakin banget gua. Makanya gue bilang kalau kayak gitu. Iya. Jadi kalau gue bilang ya menurut gue lu istirahatin Bruno, mungkin dia lagi kena nih, mungkin dia lagi capek gitu kan. Orang kan kadang ada di titik kulminasi yang ngerasa udah fed up, jadinya lu ngelakuin hal-hal yang di luar nalar. Gitu loh. Mungkin yang dilakukan Bruno di luar nalar dia berarti tuh gue cuma walk away aja pada saat lewatin budgeting gitu loh. Sementara karena pilihan lainnya adalah gue gaprak nih orang. Iya, ya udah gue walk away. Cuma kan itu juga bukan pilihan yang bijak kan ternyata. Betul. Tapi gue juga nggak setuju sama itu, kenapa gue bilang gue nggak setuju sama Gary Neville yang dia bilang Bruno minta diganti. Gue rasa nggak ada di gestur itu. Nah itu dia, itu kan yang jadi sekarang dimakan orang kan. Ya itu gara-gara dia yang walk-nya itu udah kayak gitu ya. Oh bukan, ya, it's a bit stupid yang dibilang sama Gary. I agree with you on that. Itu yang di bola tengah, Pet. Itu yang di bola tengah yang pada saat si Elanga mau masuk, seingat gua, itu dibilang dia mau minta sub off gitu. Ganti. Karena sekarang ini, lu udah nggak punya target seperti Pogba, yang udah emang iya deh ini nggak usah main deh buat United udah. Jadi kalau Pogba itu different case gitu kan. Lain cerita lah di Premier. Ya, lu mau nyerang Sancho, diistirahatin nih Sancho sama si Ten Hag. Tapi kita juga direparasi nih mentalnya. Gitu kan. Terus lu mau nyerang Anthony nih karena dia bikin helikopter. Gue parkir nih Anthony. Iya. This guy know how to save his player. Iya. Ya kan? Tapi Bruno, wajar gitu sih Gary ngomong kayak gitu. Lo satu he's akamsi yang separah gitu juga kan. Plus gue yakin sih kemarin tuh dia ngasih komentator juga udah, lu lihat aja foto dia yang sampai diceng-cengin sama Carragher kan, mukanya udah belah ketupat kayak gitu. Gue yakin dia ngasih komentator juga, commentating juga udah dari hati paling dalamnya udah keselnya aja di bawah, udah objektif lagi. Udah nggak pakai hati, emosi, udah pakai emosi, udah nggak pakai nalar lagi, dia udah pakai emosi. Dia sendiri udah nyari scapegoat-nya siapa nih yang dan masalahnya dia kan udah nggak tahu lagi, semuanya bermain jelek, mau yang gue mau scapegoat siapa lagi? Dia tim yang dia pernah bela, tim masa kecil dia yang mana dia jadi kapten dibantai, lawannya Liverpool pula. Ya otomatis bisa jadi statement lu itu yang karena gue nggak ngelihat ada gestur Bruno minta diganti ya orang gitu. Gue juga enggak sih, dan dia kayaknya jadi dimakan sama media-media sekarang kan. Gestur emosi iya. Nah kalau itu kan udah biasa Wat. MU Ramangan sampai Telkomsel sampai apa semuanya pakai. Cuma kan maksud gue kan ya itu tadi kan lu udah nggak punya pemain lagi yang mau lu jadiin target. Itu tadi gue bilang Pogba udah nggak ada. Terus lu mau coba Sancho diistirahatin, lu mau coba Anthony karena helikopter harga mahal diistirahatin, lu mau coba Maguire selama juga di bukan Maguire juga dilindungi sama Ten Hag lo, gue bilang. Betul. Tidak memainkan dia gitu loh. Itu kan bentuk proteksi Ten Hag terhadap Maguire sebenarnya. Gitu loh, bahwa you're not my first option. You have to realize that you will sit on a bench gitu ya. I will start with Licha and Varane gitu kan. Jadi bahkan pada saat Maguire main berapa kali juga kayaknya aman-aman aja gitu ya menurut gue. Lu mau track waktu lawan Newcastle segala macam atau lawan Leeds gitu ya. Tapi kayaknya aman juga kan gawangnya gitu. Maksud gue this guy know how he knows how to manage the team. Itu harus. Mungkin Bruno akan diserahkan, mungkin menurut gue sekali lagi mungkin gitu loh. Dan tapi ya itu kalau gue jadi manajer akan gue istirahatin si Bruno. Gue akan mulai dengan itu, udah. Gitu. Make sense. Gitu. Itu sih. Lu tadi mau nyambung apa, Gus? Enggak sih, gue bilang ya kalau seandainya Bruno diistirahatkan is a reasonable decision. Terus tadi kita juga sepakat bounce back is a possibility. Kita nggak bilang nggak akan. Iya, ada kemungkinan. Pasti. Maksud gue. Just making sure. There's a possibility, dan kita juga sepakat 7-0 is a disaster. Udah disaster itu. Udah bukan. Tapi gini ya, bagi yang nonton ini, berhubung gue lagi rame hari ini, 7-0 itu it's a disaster. Kita semua kesel. Tapi bukan berarti kita akan menghilang terus bilang oh my god. No. Yang kayak gitu-gitu nggak usah gue ada bilang wah ngetingnya jangan sambil nangis. Anjing sejak kapan sih orang ngeting sambil nangis cuma karena bola gitu ya. Yang gitu-gitu udah nggak gue tanggepin tuh. Keluar. Nggak, yang kayak gitu sih gue nggak tanggepin, Pak. Kalau yang bilang nangis kayak gitu gue nggak tanggepin. Gue yang tanggepin itu justru yang mengatakan kenapa bawa Arsenal. Some people ya, bener yang lu bilang tadi. Ini yang kata Fuad ini untuk diistirahatkan, bukan di pemain yang diistirahatkan, bukan dijual kan gitu.
Bener lu menegaskan itu, karena some people are too stupid to even understand yang udah dijelasin sesimpel segambrang itu gitu loh. Yeah. Ada yang bilang jual aja semuanya tuh 11 pemain. Itu udah bahasa emosi sih. Lu jual 11 terus lu mau beli 11 gitu. Lu kata FM. Lu kata enggak dong, lu kata Chelsea. Udah. Gue terima kasih. Terima kasih. Sebelum penutupan, gue teringat yang lu bilang untuk statement untuk informasi terkait after the final whistle tadi ya, ternyata sangat menarik ya. Itu. Abis ini gue kirim ke Bang Pet, nanti bisa ditambahkan lah yang gue bilang. Boleh. Thank you sekali lagi ya Gus. Sebelum kita tutup, gue teringat omongan lu tadi Gus yang di Anfield, suasananya seperti apa. Gue terakhir di Anfield itu tahun 1990. Gue nggak tahu perkembangan pembangunannya, tapi yang gue ingat di 1990 itu di bawah sama bokap gue, dan gue masih a little boy ya. Gue ingat begitu mereka nyanyi You'll Never Walk Alone, itu lu tau nggak? Itu kayak di konser, kayak gue nggak tahu, lu ngerasain gitu nggak? Yang kayak sekeliling lu itu suaranya itu menjadi satu, kayak mau nerekam lu ke dalam lapangan. Bener nggak sih? Ya. Lu rasain nggak? Iya, tapi kita imbangi. Kita juga nge-chant yang lebih kencang lagi. Jadi itu yang lebih gue dengarkan. Waktu itu kita nge-chant United. Jadi itu yang lebih gue dengarkan. Lu sakit hati nggak pas waktu mereka nge-chant lagu kita? Gus. We've seen it all. We've won the lot when Liverpool FC and we've won the fucking lot. Gue awalnya gue kira fans MU yang nyanyi. Abis itu gue dengerin liriknya. Anjing diganti. Ya, itulah bumbu-bumbu. But thank you ya, diundang Poros Salang. Sekali lagi, thank you Gus. It's been a long time Kak, sama lu bertiga di sini. Sehat-sehat terus di sana, keluarga. Sama-sama. Yang dikerjain. Ya. Doa yang sama juga buat Bang Pu, Bang Fed, dan juga semua warga Poros dimanapun. Sehat-sehat selalu keluarga. Semoga dari kita bisa ketemu langsung lah ya. April. Yes. Oke, thank you semuanya. Have a good week. Ya mungkin ini tidak menjadi good week buat lo, tapi percayalah sebuah hasil dari sepak bola. Week, man. Pet, kan udah dibilang berkali-kali kan. It will be a good week. What are you talking about? Udah. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye.